Gimana cara gua memprogres ikan dari begini jadi begini? Simak video ini tentang tips dan trik bagaimana cara gua progres ikan lohan di farm Ritz Aquatic. Halo guys, gue Epin. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe di channel ini. Dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke. By the way, selamat datang di channel Epin di Thailand. Semoga video ini berguna buat kalian. Oke, jadi hari ini gua akan memberikan beberapa tips dan trik tentang gimana cara saya pribadi memprogres ikan lohan gua. Nah, jadi kalau cuma ngoceh doang gua rasa kurang menarik. Jadi hari ini gua akan memprogres ikan lohan dari buraya dari kecil. Jadi gua rasa kalau cuma tips dan triknya cuma pakai ngomong itu akan sangat membosankan. Jadi gua akan buat video tentang memprogresnya selama 1 bulan. Jadi kita akan lihat progresnya gimana dari sekecil ini sampai lebih besar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga video ini dan tips dan trik dari gua bisa menjadi referensi buat kalian dalam memprogres ikan lohan. Tapi sebelumnya kalian bisa Instagram gua di Ritz Aquatic atau di Ardi Taslim, dan kalian juga bisa add pertemanan di Facebook di Epin Taslim, dan kalian juga bisa like page saya di Ritz Aquatic. Tentu saja channel ini akan lebih bagus lagi kalau kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe dari kalian itu akan menambah semangat untuk berbuat konten. Jadi langsung saja kita akan pilih dulu salah satu dari ikan yang akan kita progres. Jadi hal yang pertama ketika kalian mau memprogres ikan itu, saran dari gua adalah kalian harus memilih ikan buraya yang membawa gen yang bagus, yaitu mungkin buraya yang memiliki mutiara yang bagus, body shape yang bagus, dan juga mutiara yang bagus. Karena Canva F2 itu tidak akan bagus tanpa mutiara, karena mutiara itu adalah ciri-ciri dari ikan Canva F2. Kecuali Canva klasik itu beda lagi, kita tidak mau ada mutiaranya ya. Jadi kemarin gua ada ambil satu ikan, gua udah pilih satu ikan dari farm T5. Kalau kalian mau lihat contoh barang dari buraya T5, kalian bisa klik link di atas sini, gua udah pernah review. Jadi hari ini gua akan ambil salah satu dari buraya T5 untuk diprogres dan dijadiin konten buat di video ini. Ya, dan ikan yang akan gua progres adalah ini. Oke guys, jadi itu adalah ikan yang gua pilih. Sekarang size-nya itu masih di 3 cm. Kalian bisa lihat ikan yang gua pilih itu memang gua tidak bilang gua pro dalam memilih ikan buraya. Cuma yang gua pilih itu adalah bodinya bagus, tidak cacat, dan memiliki sedikit bendolan di kepalanya. Kalau kalian bisa lebih teliti melihatnya tadi. Dan mutiaranya crosshead atau mutiaranya itu ada di kepala alias tidak botak ya. Nah, untuk pertama kita harus memilih ikan dulu yang bagus. Tentunya kalau ikan yang dari kecil jelek, mau progres gimana pun juga pasti akan jelek. Karena ikan yang bagus aja itu belum tentu hasilnya akan bagus, apalagi kalau kita memilih buraya yang jelek. Oke, jadi yang kedua itu gua akan memberikan tips, yaitu memberikan pakan yang sehat dan bergizi buat ikan. Jadi ikan itu juga sama seperti manusia, mereka harus makan makanan yang memang bergizi dan memiliki protein yang tinggi. Nah, contoh protein yang tinggi itu bisa berupa udang, cacing beku. Kalau masih kecil kita juga boleh kasih artemia atau untuk air. Nah, itu sesuai aja, diselingin aja. Nah, kalau di farm gua sendiri, cara pemberian pakannya itu adalah pagi dan malam itu gua akan memberikan pakan fresh, bisa berupa udang, cacing beku, atau artemia. Untuk peletnya itu gua ada pelet sendiri yang gua buat sendiri. Karena gua akan memproduksinya buat dijual, nanti gua pikir-pikir dulu deh apakah gua akan kasih resepnya langsung atau gua jual produknya aja di Indonesia.
nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah, oke. Jadi ikan lohan itu adalah ikan yang sangat bersih. Kalau tank kita kotor, minimal kita harus cepat ganti air. Tidak usah semua ya. Jadi kalau di farm saya itu per 3 hari gua akan kuras 20-30% air, ngambil kotorannya yang ada di dasaran. Habis kotorannya keluar, gua masukin air yang setinggi air sebelumnya. Nah, gua akan lakukan itu setiap 3 hari sekali. Walaupun air tidak kotor, minimal setiap 3 hari sekali itu gue tetap membersihkan tanknya. Karena apa? Kembali lagi, ikan itu seperti manusia. Kalau kita tinggal di tempat yang jorok, kita juga tidak akan sehat kan? Tentunya ikan itu juga sama. Cuma untuk ikan lohan ini, dalam pengalaman saya, kalian jangan progresnya itu di tank yang terlalu kecil. Karena kalau menurut saya itu tank yang memiliki ukuran lebih besar, bukan tinggi aja ya, besar, jadi tekanan air di bawah itu lebih tinggi. Jadi kalau ikan itu sering berenang di bawah atau kita taruh kaca di dasaran akuarium, ikan itu akan berenang di sekitar. Nah, tekanan itu yang akan membuat kepala dari ikan ini tumbuh. Mengingat kepala dari ikan lohan ini adalah ini ya, lemak ya. Jadi lemak itu semua ada di prosesnya dan ditaruhnya di atas kepala. Jadi sebenarnya untuk cara ini dan gimana setiap progresor itu beda-beda ya. Cuma kalau pemikiran gua ya itu, kalau menurut teman ada yang cara yang lain, kalian boleh komen di bawah. Gua cuma di video ini gua memberitahukan gimana cara gua groomingnya ya. Jadi no drama ya, tidak ada drama ya. Jadi setiap orang itu punya cara dan skill yang berbeda-beda. Kadang kalau memang ada orang yang skillnya bagus, ditaruh di kolam aja ikannya juga bagus. Ada juga sih gua bertemu dengan beberapa teman di Thailand yang begitu ya. Jadi ikannya itu ya dibiarin aja ya, tetap bagus juga. Ada juga yang sudah progresnya sampai mahal-mahal, pakannya mahal, vitaminnya mahal, tapi ikannya ya tidak bagus juga ya. Ada juga guys. Jadi it can happen, itu semua bisa terjadi, begitu aja ya. Untuk yang ketiga itu gua saranin kalian pakai heater di tank kalian. Kalau kalian sering memberikan pakan alami seperti udang, cabai atau artemia, karena udang, cabai sama artemia itu mengandung beberapa protozoa atau bisa kita bilang sebagai kuman ya. Jadi ikan kita kalau terkena white spot, berak putih, head in the hole, itu semua karena protozoa. Karena mungkin bisa ngikut dari pakan yang kita kasih, atau kalau kita sering untulin sama parrot. Jadi beberapa parrot itu membawa cacing atau protozoa yang bisa menginfeksikan ke ikan lohan kita. Jadi kalau ada heater itu lebih bagus, karena protozoa itu akan mati karena di suhu 28-32 derajat Celcius. Jadi itu sangat penting. Kalau ikan sudah agak besar, jangan lupa untuk di worm minimal 2 bulan sekali. Di worm itu dengan pakai apa? Kalian bisa pakai obat clear. Gua udah pernah buat videonya, di link ada tesnya. Kalian bisa lihat cara penggunaan clear gimana untuk ikan lohan kesayangan kalian. Dan untuk selanjutnya, kalau di gua itu, gua setiap 3-1 bulan sekali gua akan kuras total airnya, membersihkan biofoam yang ada di dalam tank. Karena di farm gua semua pakai biofoam, jarang yang pakai top filter. Kalau tank top filter itu paling cuma ada 4 tank aja ya. Untuk tank tanning, gua udah pernah buat video juga di video sebelumnya, cara tanning ikan dan manfaat dari tanning ikan itu gimana hasilnya, ada di atas ini juga videonya. Nah, jadi untuk di kasus ikan ini, untuk di kasus grooming biasa aja tanpa melihat warnanya dan lain-lain, gua rasa sangat perlu kita untuk kuras semua air di tank. Terus jangan lupa jemurin lohan kita selama 5-10 menit. Kalau memang mataharinya terik banget, saya saranin cuma 5 menit aja cukup. Tapi dengan pengawasan, karena ikan itu juga bisa mati kalau air terlalu panas. Ya, gua dulu pernah mati hampir 20 ekor ikan karena gua lupa gua lagi jemurin ikan gua di bawah terik matahari. What? Dan pas keluar ikannya mati semua.
semua yang terjadi pas di hidup kita itu sebenarnya adalah pengalaman ya. Jadi kesalahan apapun itu sebenarnya itu pengalaman buat diri kita supaya kedepannya bisa lebih baik. Oke, jadi untuk berikutnya berarti tips keempat. Kalau tips keempat ini gua biasanya taruh kaca segitiga itu estimasi waktunya itu 1 hari gua taruh kaca, 1 hari gua naikin. Jadi 1 hari 24 jam gua taruhin kaca, 24 jam berikutnya gua naikin kacanya, dan seterusnya ya. Kalau untuk untulin biasanya kalau gua itu sih di pagi sama malam. Setelah gua kasih pakan yang mengandung protein tinggi yaitu cabai atau udang, gua akan untulin lagi dengan perot. Jadi sebenarnya gue juga nggak bisa terangin lebih detail ilmiahnya kenapa kita harus kasih perot buat untulin ya. Mungkin teman-teman yang tahu kalian bisa kasih tahu ke gue, karena gue juga masih belajar tentang mengapa ikan yang diuntulin sama ikan yang tidak diuntulin itu hasilnya bakal beda. Gue juga masih bingung nih. Padahal sama-sama ada kata, sama-sama ngibing, satunya yang ada perot kurang maksimal, satu yang kita untulin dengan perot itu akan lebih maksimal. Mungkin kalian bisa komen di bawah kenapa itu bisa terjadi, karena ya gue juga masih belajar. Gue tidak malu-malu buat ngomongin kalian, gue juga masih belajar, karena belajar itu sangat penting ya, hari demi hari. Oke, jadi tips yang kelima itu adalah kalian harus kontrol pH air. Itu sangat penting sekali ya, pH air. Jadi kalau pH-nya itu yang cocok untuk ikan lohan adalah 7 sampai 7,5 untuk pH-nya. Karena apa? Karena kalau di bawah 7 berarti airnya akan mengandung asam. Karena kalau pH di atas 7,5 itu air akan mengandung asam. Nah, ikan akan sangat tidak nyaman. Istilahnya itu bukan habitat asli, habitat yang bagus atau air yang bagus untuk ikan lohan kesayangan kita. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, sekarang ikan ini sudah lumayan bagus ya. Kalian bisa lihat progresnya gimana dari kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang dia menunjukkan banyak banget perubahannya yang lebih positif dan lebih bagus.